Bab 1421. Emily mencibir, jangan menggertak seolah-olah kita semua bodoh. Aku hanya seorang wanita pekerja, bagaimana aku bisa berpikir bahwa Marsekal Agung itu miskin? Tidakkah kamu menipu kami? Apakah begitu? Saat dia berbicara, Zeke mengeluarkan thumb drive. Baik, kamu bisa melihat sendiri buktinya. Zeke meraih teleponnya dan menyerahkannya kepada Dawn. Downy, tolong tunjukkan semua orang video dan rekaman suara di proyektor. Tentu. Dawn menjawab dengan gembira karena dia tahu bahwa harus ada bukti kuat di thumb drive. Sementara itu, Emily semakin cemas. Zeke tampak begitu yakin dan percaya diri. Apakah ada bukti di thumb drive? Tidak, saya tidak bisa membiarkan dia memutar video di depan umum. Emily memerintahkan penjaga keamanan, hentikan dia. Dia di sini untuk membuat masalah dengan sengaja. Ya, 10 penjaga keamanan mengepung Dawn dan menghentikannya. Rasa frustrasi menggenang dalam diri Zeke. Sayang sekali saya tidak bisa mengungkapkan kebenaran bahwa saya tidak terluka, jadi saya tidak bisa melawan mereka secara pribadi. Selanjutnya, dia melirik pintu masuk. Ayo keluar. Suara mendesing. Sesosok melesat masuk melalui pintu masuk. Dalam sekejap mata, dia telah mendekati penjaga keamanan dan merobohkan 10 dari mereka. Sosok itu tak lain adalah Tuan Collins. Karena Zeke sendiri tidak bisa bertarung untuk jangka waktu tertentu, Tuan Collins adalah pengawal dan anteknya untuk saat ini. Tuan Collins mengirim 10 penjaga keamanan terbang ke arah para tamu dan menabrak beberapa meja. Tempat menjadi kacau. Potongan-potongan piring pecah berhamburan dan melukai wajah para tamu. Tidak ada cara untuk melanjutkan upacara agung. Semua orang ternganga pada Tuan Collins heran. Meskipun usianya sudah tua, keterampilan bertarungnya luar biasa. Dia bisa mengalahkan 10 pria kekar sekaligus. Apakah dia tidak khawatir melukai dirinya sendiri? Tuan Collins menepuk bahu Dawn untuk memberi semangat. Silakan, nak. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangimu. Terima kasih, Pak, jawab Dawn manis sebelum berjalan menuju proyektor. Dengan gelisah, Emily memekik, pengawal, tangkap dia. Pengawal Emily jauh lebih terampil dibandingkan dengan penjaga keamanan. Para pengawal ini adalah para elit yang dipilih sendiri oleh Julian dari tentara. Mereka benar-benar mengalahkan penjaga keamanan, yang hanya ada di sini untuk menjaga ketertiban. Namun, mereka masih tidak bisa melawan Tuan Collins, yang sekali lagi mengalahkan mereka semua dengan mudah. Zeke telah mengajari Tuan Collins keterampilan berserk, yang merupakan salah satu dari 8 keterampilan tertinggi. Oleh karena itu, Tuan Collins sekarang memiliki kekuatan sebagai Archduke Platinum. Bahkan jika Julian sendiri datang, dia masih tidak bisa bersaing dengan Tuan Collins. Sementara itu, Dawn berhasil mencapai proyektor. Dia mulai memutar video thumb drive di proyektor. Semua tamu menatap layar dengan rasa ingin tahu dan tidak sabar untuk mengetahui rahasianya di thumb drive. Segera, sebuah video muncul di layar. Itu adalah rekaman hari pernikahan Zeke dan Emily. Saat upacara pernikahan, Emily secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin putus dengan Zeke karena dia miskin. Dia benar-benar mempermalukan Zeke dan menginjak-injak martabatnya. Akibatnya, Zeke harus menikahi pengiring pengantinnya, Lacey Hinton. Kerumunan menjadi bingung dan semua bekerja. Tapi itu bukan akhir. Usai video, Dawn memutar rekaman suara percakapan antara Julian dan Emily. Julian menginstruksikan Emily untuk menuduh Zeke meninggalkan istri pertamanya dan menikahi sahabatnya. Dia berusaha untuk merusak reputasi Zeke dan menggambarkan dia sebagai seorang wanita. Emily setuju tanpa berpikir 2 kali. Wahyu ini menyebabkan protes di antara orang banyak. Sekarang semua orang tahu bahwa ini adalah konspirasi. Zeke bukan seorang wanita, tapi Emily adalah seorang munafik. Bab 1422. Bahkan Marsekal Agung yang baru sendiri adalah dalang di balik konspirasi ini. Berita ini pasti akan menjadi headline hari ini. Banyak wartawan yang hadir sudah mulai menulis artikel berita, berharap menjadi yang pertama menyiarkan berita terbaru ini untuk mendapatkan pemirsa tertinggi. Pada saat yang sama, wajah Emily penuh dengan rasa malu. Bajingan. Saya tidak terkejut bahwa Zeke memiliki video upacara pernikahan. Tapi bagaimana dia mendapatkan rekaman suara percakapanku dengan Julian? Kotoran. Dia pasti telah menanam serangga pada saya. Dia segera melihat ke bawah untuk memeriksa dirinya sendiri, dan dia memperhatikan bahwa kancing ketiga di bajunya tampak aneh.
Setelah itu, dia segera melepas kancing bajunya, dan benar saja, ada perangkat elektronik di sana. Dia menjadi histeris dan berteriak marah pada Zeke, "Bajingan! Kau menggangguku!" Zeke mengangkat bahu acuh tak acuh. "Jika tidak, bagaimana saya akan mendapatkan bukti bahwa Anda telah menuduh saya?" "Aku." Emily tidak bisa berkata-kata. Ketika dia melihat sekeliling dan melihat reporter menulis artikel berita, dia panik dan berteriak, "Berhenti! Hentikan sekarang! Ini salah paham. Kamu tidak bisa menyebarkan berita ini." Cukup banyak wartawan yang menghentikan pekerjaan mereka, tetapi beberapa orang benar terus mengerjakan berita. Emily merasa bermasalah dan berkeringat dingin, tidak tahu harus berbuat apa. Lacey berkata tanpa basa-basi, "Biarkan saya mengingatkan Anda, Emily. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi akan selalu menang. Saya harap Anda akan belajar dari pelajaran ini, atau Anda hanya akan terus menggali kuburan Anda sendiri." Dawn berkata kepada Lacey, "Kak, tidak ada gunanya mengatakan ini padanya." Seekor anjing kembali ke muntahnya sendiri seperti orang bodoh mengulangi kebodohannya. Kerumunan terdiam. Gadis ini memiliki cara dengan kata-kata. Dia tepat tentang perilaku Emily. Tuan Collins tertawa terbahak-bahak benar-benar saat ia tumbuh menyukai gadis kecil ini. "Jika cucuku masih hidup, dia akan seumuran dengan Dawn." Bam! Tiba-tiba, sebuah tembakan meledak di auditorium dan mengejutkan semua orang yang hadir. Kerumunan mengangkat kepala mereka dan melihat Julian berjalan keluar dari belakang panggung. Dia memberikan getaran yang mendominasi dan membunuh, membawa ketakutan ke hati semua orang. Sambil memegang pistol, dia berjalan ke arah reporter dari Rahasia dan berkata dengan dingin, "Singkirkan ponselmu sekarang. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini, aku akan membunuhmu." Seorang reporter yang jujur angkat bicara, "Sebagai reporter, adalah tugas dan tanggung jawab saya untuk mengungkap kebenaran kepada publik." Bam! Sebelum reporter selesai berbicara, Julian menarik pelatuk dan menembakkan peluru tepat ke dahi reporter. Kepala reporter itu meledak menjadi luka besar yang berdarah, itu mengerikan. Ah! Para tamu ketakutan dan bergegas pergi untuk berlindung. Julian kemudian berjalan ke reporter lain yang masih mengetik dan berkata, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu bersedia mengambil peluru untuk kebenaran?" Reporter itu gemetar mendengar kata-katanya, lalu dia menghancurkan ponsel dan kameranya sendiri ke lantai hingga berkeping-keping. Julian melirik ke arah wartawan lain, mereka semua melemparkan kamera mereka ke lantai tanpa ragu-ragu. Mereka tidak berani dan tidak mampu bermain-main dengan binatang buas ini yang akan membunuh siapa saja yang tidak menaatinya. Tatapan dingin Julian menyapu seluruh auditorium. Dia menyatakan, "Sebagai Marsekal Agung, saya di sini untuk mengumumkan perintah militer. Insiden hari ini adalah informasi rahasia di tingkat nasional. Siapapun yang mengungkapkan informasi ini akan didakwa dengan pengkhianatan." Suaranya keras dan tegas, mengintimidasi semua orang. Meski tahu bahwa Julian menyalahgunakan kekuasaannya, tidak ada yang berani menegurnya. Karena Julian adalah Marsekal Agung, dan dia bisa dengan mudah menghabisi mereka sesuai keinginannya. Bab 1423. Zeke berkata dengan dingin, "Julian, menurutmu siapa dirimu? Siapa yang memberimu kekuatan untuk memutarbalikkan dan menyembunyikan kebenaran?" Julian menjawab, "Saya adalah Marsekal Agung, tulang punggung dan pelindung bangsa. Saya telah berkontribusi pada rahasia lebih dari siapapun, dan tidak ada yang bisa melampaui saya. Dapat dibenarkan bahwa saya menggunakan otoritas saya untuk keuntungan tertentu." Puff! Zeke terkikik padanya. "Dan apa sebenarnya yang Anda sumbangkan untuk bangsa ini?" Julian menjawab, "Tentara Lundrian mengambil alih 36 pulau di Kepulauan Selatan. Saya mengalahkan musuh dan merebut kembali tanah saya sendiri. Bukankah kontribusi saya cukup signifikan?" Zeke tertawa geli. "Sejauh yang saya tahu, Anda meninggalkan tentara di medan perang. Anda bahkan ingin mengorbankan nyawa tentara rahasia hanya untuk mengulur waktu untuk melarikan diri. Biarkan saya memberitahu Anda, seorang pria misterius merebut kembali Kepulauan Selatan sendirian, dan ini tak ada kaitannya dengan Anda." Jantung Julian berdebar kencang, bahkan wajahnya berkedut. Brengsek! Bagaimana bisa Zeke tahu tentang ini? Sedikit yang Julian tahu bahwa Zeke sebenarnya adalah pria misterius. Julian segera mendapatkan kembali ketenangannya dalam pemecatan. "Omong kosong. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Pria misterius itu dan juga aku yang menjadi pembelot itu dibuat-buat." Zeke tetap tenang dan berbalik untuk menatap tentara yang duduk di sudut auditorium.
Prajurit ini adalah yang selamat dari pertempuran Kepulauan Selatan yang telah menyaksikan semua yang terjadi di pulau-pulau itu. Zeke bertanya kepada mereka, kalian semua ikut serta dalam pertempuran Kepulauan Selatan dan melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apakah Julian seorang pembelot atau pahlawan? Ingat bahwa setiap kata dan tindakan Anda mewakili militer rahasia. Anda sebaiknya jujur jika Anda tidak ingin mempermalukan militer. Para prajurit menundukkan kepala mereka meminta maaf, wajah mereka memerah karena malu. Kami tahu kebenaran dan fakta bahwa Julian adalah seorang munafik yang telah mengambil kredit orang lain, tetapi kami tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Julian telah menahan keluarga kami dan menjaga kami di sisinya, sehingga dia dapat menahan kami dari mengungkapkan kebenaran. Jika kita pernah memberikannya, kehidupan keluarga kita akan dipertaruhkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika tentara diam, seorang pria kurus dan tinggi tiba-tiba berdiri. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu segalanya. Aku tidak takut kepalaku dipenggal. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Julian telah mengangkat senjatanya dan menembak kepala prajurit itu. Seketika, otaknya berceceran di mana-mana saat dia jatuh ke lantai, terbaring mati dalam darahnya sendiri. Segera, ada rona dan tangisan besar di auditorium. Mengapa Julian membunuh tentara rahasia di depan umum? Apakah dia merasa bersalah? Mungkin Zeke mengatakan yang sebenarnya. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang insiden Kepulauan Selatan. Apakah Julian seorang pembelot? Banyak pertanyaan dan keraguan muncul di kepala semua orang. Oh tidak, mata Tuan. Collins memerah karena marah dan frustrasi. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bertindak cukup cepat untuk menyelamatkan nyawa prajurit itu. Kemarahan menyerbu Zeke saat dia melihat prajurit itu dibunuh tanpa alasan. Dia memelototi Julian dan berkata, Julian Tisleton, kamu menembak mati seorang tentara rahasia dan melanggar perintah militer. Aku akan mengirimmu ke pengadilan militer untuk diadili. Julian hanya menjawab Zeke dengan tenang, baru-baru ini, saya curiga ada pengkhianat di pasukan ini, tetapi saya tidak tahu siapa dia. Ketika tentara itu berdiri untuk memberikan kesaksian palsu untuk menjebak saya langsung tahu bahwa dia harus melakukannya. Jadilah pengkhianat. Aku berhak mengeksekusi pengkhianat di tempat. Bab 1424. Prajurit yang tersisa terguncang sampai ke intinya. Di bawah ancaman kematian Julian, tak satu pun dari mereka yang berani bersaksi melawannya. Mereka tahu mereka akan mati sebelum mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hati Zeke dipenuhi dengan kebencian. Dia merasa jengkel karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan kelas rajanya untuk merobek Julian berkeping-keping dengan tangannya sendiri. Julian meregangkan tubuhnya dan berkata, baiklah. Mari kita mulai bisnis. Militer ingin mengambil alih tanah milik Grup Linton. Anda memiliki dua opsi mengenai menara Grup Linton. Opsi pertama adalah segera menghancurkan menara kantor, dan Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun darinya. Atau Anda dapat memilih untuk menjual bangunan itu kepada kami seharga 20 juta. Ini tidak masuk akal, Zeke tegas. Linton Group adalah kesaksian cinta antara dia dan Leslie. Siapapun yang mencoba mengacaukan Linton Group sedang menginjak kakinya. Julian menambahkan, ini adalah perintah militer, dan bukan Anda yang memutuskan. Dia berjalan keluar dari auditorium dengan pasukan di belakangnya. Sementara itu, konvoi ekskavator dan traktor telah berkumpul di sekitar menara Linton Group. Julian melambaikan tangannya dan berkata, militer secara resmi sekarang akan mengambil alih tanah Linton Group. Oleh karena itu, menara perkantoran yang dibangun di atas tanah ini akan dihancurkan. Siapapun yang mencoba menghentikan ini dianggap telah melanggar perintah militer dan dapat dieksekusi. Sekaligus, hancurkan tempat itu sekarang. Ledakan. Suara ekskavator dan traktor yang memekakkan telinga memenuhi udara saat mereka bersiap untuk pembongkaran. Dawn dan Nancy merasa cemas dan putus asa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa menyelamatkan menara kali ini. Semua kerja keras kami sia-sia. Leslie menghibur mereka. Jangan menangis, gadis-gadis. Menara bukanlah apa-apa selama Zeke aman. Zeke kemudian meyakinkan mereka, Dawni, Nancy, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa merobohkan menara di hadapanku hari ini. Leslie dengan cepat meraih lengan Zeke dan memperingatkan, Zeke, jangan melakukan hal yang gegabah. Julian sudah gila, dan dia akan benar-benar membunuhmu di tempat. Zeke menepuk bahunya. Tenang. Saya belum memainkan kartu truf saya.
Zeke berjalan ke tempat yang lebih tinggi dan berteriak dengan marah, berhenti di sana. Ini adalah pedang Raja Naga, yang mewakili pemimpin tertinggi itu sendiri. Membungkuk dan berlutut di depannya, atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat pedang Raja Naga muncul, langit menjadi suram dengan awan gelap, seolah-olah badai akan datang. Kerumunan menjadi pucat dan ternganga kaget, lalu mereka berlutut secara bersamaan, termasuk Julian. Pemimpin tertinggi secara pribadi menganugerahkan pedang Raja Naga kepada Zeke. Dia bisa menggunakannya untuk mengambil nyawa siapapun selain nyawa pemimpin tertinggi, dan tidak akan dihukum karena pembunuhan. Pedang Raja Naga adalah simbol dari otoritas tertinggi dan pemimpin tertinggi itu sendiri, dan seseorang harus berlutut setiap kali mereka melihat pedang itu. Dawn dan Nancy meneteskan air mata kebahagiaan. Bagaimana aku bisa melupakan pedang Raja Naga Zeke? Dengan pedang Raja Naga, kita tidak perlu takut pada Julian, atau bahkan ayahnya, Ares. Namun, Julian tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, matanya terpaku pada pedang Raja Naga dengan sungguh-sungguh. Dia telah lama mendambakan pedang Raja Naga, karena itu adalah merek dagang dari Marsekal Agung. Tanpa pedang Raja Naga, gelarnya sebagai Marsekal besar hanya dangkal. Dia bahkan memberitahu ayahnya kekhawatirannya bahwa Zeke akan menggunakan pedang Raja Naga untuk melawannya. Ares kemudian berkata bahwa dia bisa mengambil pedang Raja Naga dari Zeke dan memberikannya kepada Julian. Sekarang setelah pedang Raja Naga muncul, saatnya Ares bergerak. Julian langsung menelepon Ares untuk memberitahu dia tentang situasi saat ini. Aku akan segera ke sana, kata Ares, jangan khawatir, semuanya ada di bawah kendaliku. Julian merasa lega mendengar jawabannya. Bab 1425. Setelah menutup telepon, Ares langsung memutar nomor lain. Direktur Payne, saya mengandalkan Anda untuk mengalahkan Zeke kali ini. Sebuah suara serak datang dari sisi lain telepon. Jangan khawatir. Anggap saja sudah selesai. Itu keren. Ares mengakhiri panggilan dan segera bergegas ke Linton Group. Sementara itu, di Linton Group, semua orang yang hadir berlutut dengan hormat. Bahkan Marsekal Agung yang baru, Julian, menyerahkan dirinya pada pedang Raja Naga yang agung. Pada saat yang sama, Zeke berdiri di antara kerumunan dengan pedang Raja Naga, mengeluarkan aura berdaulat dan elegan yang membuat semua orang kewalahan. Dia tidak seperti manusia biasa yang kekuatan hidupnya telah dihancurkan. Dia tampak begitu mulia seolah-olah dia masih di masa jayanya. Kerumunan menatapnya dengan kagum. Zeke benar-benar layak menjadi Marsekal Agung. Meskipun dia kehilangan posisinya sebagai Marsekal besar, dia masih unggul dan dominan. Mungkin ini adalah hari kiamat bagi Julian. Tiba-tiba, suara yang dalam dan menakutkan datang kepada mereka. Zeke Williams, kamu pikir kamu ini siapa? Nada suaranya mengeluarkan energi kelas raja, membuat sakit kepala semua orang yang mendengar kata-katanya. Beberapa yang lebih lemah bahkan langsung pingsan. Semua orang mendengar suaranya sebelum kedatangannya, dia adalah Ares. Zeke melirik Ares sambil mencibir. Bertemu pedang Raja Naga sama dengan bertemu dengan pemimpin tertinggi sendiri. Itu pemberontakan jika kamu tidak berlutut di hadapan pemimpin tertinggi, ini pemberontakan jika kamu tidak berlutut di hadapan pemimpin tertinggi. Ares menjawab, jangan mengancamku dengan pemimpin tertinggi. Karena pedang Raja Naga melambangkan pemimpin tertinggi, pedang itu seharusnya hanya muncul pada saat yang berbahaya. Tapi sekarang kamu menggunakan pedang Raja Naga untuk kentunganmu. Oleh karena itu, kamu tidak pantas mendapatkan pedang Raja Naga. Zeke menjawab, ada seorang pemberontak di sini yang menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi dan mengambil jasa yang bukan miliknya. Oleh karena itu, pedang Raja Naga ada di sini untuk menyerang pemberontak itu. Ares mengejeknya, apakah kamu pemberontak yang kamu bicarakan? Aku punya bukti kuat bahwa kamu telah melakukan pengkhianatan dan membocorkan informasi rahasia. Ares melanjutkan, Julian, bangkitlah. Kamu akan segera menjadi pemilik baru pedang Raja Naga. Gunakan itu untuk membunuh pemberontak sesuai keinginanmu. Julian berdiri dengan sangat bersemangat. Dari nada suara ayahnya, Julian tahu bahwa yang pertama yakin akan mengambil alih pedang Raja Naga. Zeke menegur Ares, pemimpin tertinggi secara pribadi menganugerahkan pedang Raja Naga kepadaku. Kamu mencoba untuk mengalihkan pedang Raja Naga ke orang lain hanya dengan satu pernyataan. Kamu telah bertentangan dengan kehendak pemimpin tertinggi dan pantas untuk dibantai. Ares menggelengkan kepalanya. Tentunya aku tidak punya hak untuk menugaskan kembali pedang Raja Naga, tapi orang lain punya. Zeke bertanya, siapa itu?
Direktur Departemen Penegakan Hukum, Adrian Payne. Departemen Penegakan Hukum. Zeke mengangkat alisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Departemen Penegakan Hukum akan terlibat dalam hal ini. Sebagai otoritas penegakan hukum berperingkat tertinggi di Eurasia, Departemen Penegakan Hukum dapat mengeksekusi siapa saja, termasuk raja, menggunakan metode apapun yang diinginkan departemen. Apakah Ares meminta bantuan dari Departemen Penegakan Hukum? Saat Zeke masih berpikir keras, pasukan yang terdiri dari sekitar 100 orang berbaris masuk dan segera mengepung Zeke dan pedang Raja Naga. Kepala pasukan adalah Adrian, Direktur Departemen Penegakan Hukum. Zeke bertanya dengan nada dingin, "Direktur Payne, apa yang membawamu ke sini?" Adrian tertawa. "Marsekal hebat." "Oh tidak, saya harus memanggil Anda Zeke Williams. Saya datang untuk dua tujuan hari ini. Pertama, saya ingin bertemu dengan Anda dan melihat apakah Anda menikmati masa pensiun Anda. Kedua, saya di sini untuk memilah kepemilikan pedang Raja Naga." Zeke menjawab, "Kami belum pernah bekerja dengan satu sama lain sebelumnya, jadi tidak perlu mengejar ketinggalan." Adrian menggelengkan kepalanya padanya. "Tuan Williams, itu tidak benar. Saya adalah seorang prajurit di bawah Anda, jadi saya telah bekerja dengan Anda sebelumnya. Sayangnya, Anda bahkan tidak memperhatikan saya. Saya sekarang adalah Direktur Departemen Penegakan Hukum, tetapi Anda telah menjadi manusia biasa. Hidup begitu tak terduga."